Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kata baku dan kata tidak baku. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dari kelompok kami yang beranggota 1. Muhammad Sari, 2. Dimas Riyandi, 3. Dimas Setia, 4. Sahrul Majid, 5. Rayhan Arif. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku kata yang telah sesuai dengan pedoman bahasa, biasanya digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam bentuk tulisan atau pengungkapan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang berdasarkan kesepakatan. Menurut Bavranek dan film Matthesius, bahasa yang telah diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan. Penggunaan kata baku. Pembuatan surat dinas, surat resmi, dan surat edaran. Membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, surat pidato, dan rapat dinas, dan lain sebagainya. Fungsi bahasa baku. 1. Sebagai pemersatu. Bahasa baku dapat menghubungkan semua penutur dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. 2. Sebagai pemberi kekhasan. Menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melalui fungsi tersebut, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah. 3. Pembawa kewibawaan, bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Pengertian bahasa tidak baku. Kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Kata tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti bahasa baku meskipun pengucapannya berbeda. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku contohnya akhirat, akseori, aktif, akuarium, aluminium, ambulans, analisis. Kata tidak bakunya akhirat, akseoris, aktif, akuarium, aluminium, ambulan, analisa. Ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Mengenal kata baku, maka Anda juga harus mengetahui bagaimana ciri-ciri kata baku. Ciri dari kata baku sangat berbeda, bahkan dapat ditebak. Jika suatu kata merupakan kata baku, berikut beberapa ciri-cirinya. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari, tidak terpengaruh bahasa asing, tidak terpengaruh bahasa daerah, memiliki minimal subjek dan predikat. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Kata baku mempunyai arti yang pasti, tidak rancu.
Ciri-ciri kata tidak baku agar dapat membedakan keduanya. Perbedaan dari kedua kata tersebut dapat dilihat pada ciri-cirinya juga berikut merupakan ciri-cirinya. Tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Menggunakan kata-kata, frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Terpengaruh oleh perkembangan zaman. Digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari. Dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bersifat ambigu sehingga kerap terjadi salah penafsiran. Preposisi tidak digunakan dengan tepat. Cukup sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.